Jadi ceramah kita di tempat lokasi itu sebetulnya ceramah kedua, bukan yang pertama di situ. Makanya yang lancar di situ, di tempat itu, karena itu kedua. Yang pertama waktu di jalan itulah. Nah, di jalan itu udah ceramah kita di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taubat itu adalah dari kata tabayatubu taubatan. Nah, jadi di jalan itu udah ceramah kita duluan. Maka ketika sampai di situ dia hanya mengulang. Nah, mengulang, biasanya orang mengulang lancar. Pokok-pokoknya itu udah kita susun di kepala kita. Pas menyampaikan itu kedua. Jangan sekali-kali ngomong di depan orang itu yang pertama. Disitulah datang kekacauan itu. Lari dia dari garis itu. Sedangkan kita mau mengajak jamaah ini jangan lari dari garis. Kita udah lari duluan. Yang pertama, dekatkan diri dulu kepada Allah. Luruskan niat, tolong aku ya Allah. Supaya sampai ini ke hati jamaah ini, supaya dia yang tak baik jadi baik, yang udah baik jadi istiqomah, beramal dia sesudah ini mengalir pahalanya untuk aku. Yang kedua, di jalan tuh udah. Yang ketiga, jangan terlambat. Itu pengalaman saya. Karena kalau terlambat, itu mood kita udah rusak. Saya yang paling susah menjaga mood ini. Kalau saya udah terlambat, agak di kantor misalnya 5 menit, 10 menit, bagus sih izin tak jadi. Karena kalau saya sampai juga di situ, udah nggak enak lagi. Orang tuh nggak enak nengok saya lebih nggak enak nengok dia. Udah sama-sama nggak enak, sudah tak sedap lagi. Jadi usahakan cepat datang. Jadi saya selalu ditanya orang, kapanlah Ustaz menulis buku? Saya cepat datang, tapi saya tak langsung masuk ke tempat acara itu. Saya diparkir. Mbak, diteleponnya saya, Ustaz dah di mana? Alhamdulillah dekat lagi gitu saya. Karena kalau kita cepat kali pun datang, hilang juga wibawa kita. Jadi kita saling menjaga, lambat pun tidak, cepat pun tidak. Karena kalau kita duluan datang, terduduk kita situ, hilang juga harga diri kita. Jadi kita ada wibawa kita, di teleponnya kita. Nah, Ustaz di mana? Dekat lagi insyaallah. Padahal udah diparkir dari tadi. Itu mood kita terjaga insyaallah. Kemudian sampai kita di situ, kita salami orang. Karena dengan bersalaman sama orang itu, dia secara sunnahnya sunnah. Ma min muslimaini, dua orang muslim yatasafahani yaltaqiyani, berjumpa wa yatasafahani illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Tasaqat dzunubuhuma, gugur dosa dia, kama tasaqat auraqus syajar, sebagaimana gugurnya daun-daun pokok kayu yang kering. Secara sunnah, tapi secara psikologis kita kalau udah bersalaman sama orang, batin kita tuh terikat. Pun tak semua yang ada di situ. Kalau kebetulan ini tempat ceramah, ada orang baris, nggak apa-apa kita salami itu. Satu sisi kita sedang mengajar orang untuk menghormati orang. Maka orang yang ada di situ pun tengoknya, Ustaz ini ternyata disalami. Jadi aja udah Ustaz mau menyalami, kita pula nggak nyalami kita. Duduk di ruang yang terasing sementara acara udah dimulai. Tak nyambung kita. Pembacaan Quran udah, kata sambutan dari panitia udah, kata sambutan dari ketua masjid udah. Sementara kita di ruang asing. Tiba-tiba masuk kita dalam, berikutnya mari kita dengarkan tausiah. Itu suasana kebatinan kita tak nyambung. Maka saya biasanya acara saya tanya, acara jam berapa? Jam 9. Saya tampil jam berapa? 9.20. 20 menit itu saya di mana? Nanti Ustadz di ruang tunggu. Saya tak mau. Aku mesti duduk di situ. Karena kalau kita masuk di situ, orang di situ sudah garis 70, 50, kita dari 0, tak nyambung. Padahal semestinya kalau kita duduk di situ, kita dapat bahan dari kata sambutan orang tadi. Kalau kita dari situ, terbodoh kita, entah apa yang kita sambutkan. Jadi sebetulnya suasana batin di dalam itu, psikologis di dalam itu sudah terbangun, terjaga.